Halo, jumpa lagi di video tutorial tentang AutoCAD. Kali ini saya akan menunjukkan cara mendownload software AutoCAD versi Education secara resmi dan legal. Software AutoCAD versi Education ini dikhususkan bagi para pelajar, baik pelajar SMU, SMK maupun mahasiswa atau pelajar pelatihan-pelatihan AutoCAD. Dan bagi para pengajar seperti para dosen, guru, ataupun trainer pada pelatihan AutoCAD. Kita akan mendownload langsung software AutoCAD Education ini dari website Autodesk. Oleh karena itu, sangat diperlukan jaringan internet yang memadai. Cukup untuk mengakses website Autodesk dan cukup untuk mendownload software yang akan kita install. Baik, langsung saja kita buka browser internet kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita ketikkan alamat autodesk.com. Oke. Setelah kita masuk di autodesk.com ini, agar kita bisa mendownload aplikasi yang disediakan oleh Autodesk ini, kita harus mendaftarkan diri atau membuat akun pada Autodesk. Caranya, kita klik sign in ini. Kemudian kita klik create account. Kemudian di sini kita isi data-datanya sesuai yang diminta. Kita ketik nama kita, kemudian alamat email, password. Kemudian kita klik nantinya persetujuan ini. Kemudian create account. Oke, kita coba. Dan kita tulis password. Jangan sampai lupa passwordnya tadi apa yang kita tulis. Kita kasih tanda centang pada checkbox ini. Ini sebagai bukti bahwa kita sudah menyetujui aturan penggunaan dan privasinya. Kemudian kita klik create account. Atau bagi Anda yang sudah pernah mendaftarkan akun di Autodesk ini, cukup sign in saja. Oke, kita klik create account. Pada Google Chrome standar mungkin kita akan ditawari akan menyimpan password tadi atau tidak. Kemudian account created. Ini bukti bahwa akunnya sudah dibuat. Kalau kita klik checkbox ini, kita akan mendapatkan email-email dari Autodesk seperti event, solusi, terus kesempatan-kesempatan kerja mungkin atau dan lainnya. Oke. Kemudian kita klik done. Di halaman utama ini kita lihat apakah kita sudah masuk. Nah, ternyata sudah. Berikutnya untuk mengunduh atau mendownload software AutoCAD versi Education, kita klik menu di sini, di sebelah kanan atas ini, kita klik menu. Kemudian kita klik downloads. Dan kita pilih free student software. Kita lihat di sini apa saja yang bisa kita download. Kita lihat di sini ada beberapa software keluaran Autodesk versi Education yang bisa di-download secara gratis dan legal. Ada Revit, AutoCAD ini yang nanti kita akan download, 3D Studio Max dan sebagainya. Masih banyak lainnya. Oke. Di atas halaman ini ada pernyataan
Autodesk meminta kita untuk mengkonfirmasi bahwa kita adalah benar-benar seorang pelajar atau pengajar. Coba kita klik langsung di Get Started ini. Sign in, kita klik Next. Kita klik Sign in. Oh ya, kita belum verifikasi email tadi. Nah, kita buka email kita lalu kita konfirmasi. Nah, seharusnya kita sudah mendapat inbox atau email masuk dari Autodesk yang meminta untuk kita memverifikasi akun Autodesk kita. Oke, ini tinggal kita klik verify email saja. Dengan mengklik verify email ini, kita akan dikembalikan ke halaman Autodesk account. Di sini sudah tertulis account verified, berarti akun kita sudah terverifikasi. Di sini juga dituliskan this single accounts give you access to all your Autodesk products. Berarti kita bisa mengakses produk-produk Autodesk dengan akun ini. Dan kita klik done. Oke, kita sudah masuk lagi di sini. Nah, kemudian di sini ada instruksi untuk unlock educational access to Autodesk product. Ditulis juga students and educators can get free 1 year educational access to Autodesk products and services. Confirm your eligibility now. Oke, kita klik Get Started ini untuk mengkonfirmasi kalau kita benar-benar seorang pelajar atau pengajar. Oke, kita sudah masuk ke Setup Education Profile. Di sini kita lengkapi data-data yang diminta. Yang pertama kita diminta untuk menyebutkan negara tempat tinggal kita atau wilayah tempat institusi pendidikan kita. Maksudnya misalnya kita orang Indonesia tapi lagi kuliah atau lagi sekolah di luar negeri, misalnya di Vanuatu gitu. Jadi nanti kita milihnya bisa aja Vanuatu di sini kalau ada. Tapi bisa juga kita tulis di Indonesia. Hidup Indonesia. Oke, kita pilih misalnya Indonesia. Kemudian di educational role ini kita pilih kita sebagai apa? Student atau pelajar atau edukator atau pengajar. Untuk para siswa SMU, SMK atau pelajar lainnya atau mahasiswa, pilih student. Untuk guru, dosen, trainer pada pelatihan AutoCAD dan sebagainya pilih edukator. Atau misalnya sebagai admin IT di kampus atau di sekolah, kita juga bisa mendaftarkan diri di sini. Yang terakhir, jika kita sebagai pembina atau pembimbing suatu kompetisi yang diikuti oleh siswa atau mahasiswa, kita juga bisa mendaftarkan di sini sebagai Design Competition Mentor. Oke, kita coba untuk mendaftarkan diri sebagai student. Berikutnya kita diminta untuk menyebutkan tipe institusi pendidikan kita. Kita klik langsung aja, maksudnya apa ini. Nah, di sini ada pilihan high school atau secondary, kemudian university or post secondary. Misalnya saya sebagai mahasiswa, maka saya pilih university. Kemudian kita diminta untuk menyebutkan tanggal lahir kita. Bulan, tanggal, dan tahun. Ini format di Amerika ya. Jadi bulan dulu. Saya sebutkan, kebetulan saya lahirnya di 1 Januari. Berarti kita pilih dulu bulannya, baru tanggalnya, kemudian tahunnya. Ingat, ini tahun lahir ya, bukan tahun saat ini.
Kalau kita pilih tadi 2020, kemungkinan besar akan di reject oleh Autodesk karena tidak mungkin orang yang baru lahir mendaftarkan diri sebagai student. Oke, kalau sudah lengkap, kita klik next. Di sini masih ada pertanyaan lagi. Di kotak ini kita diminta untuk menuliskan nama institusi pendidikan kita. Nah, di Indonesia sendiri, politeknik yang sudah terdaftar di Autodesk ini sudah cukup banyak. Bahkan ada politeknik angkatan darat, angkatan laut. Kita pilih sendiri di mana kita belajar. Kemudian berikutnya kita diminta untuk menyebutkan area studi atau semacam lingkup atau rumpun dari program studi yang kita ikuti di kampus. Sini tersedia arsitektur, engineering, and construction. Ini lingkup teknik sipil, arsitektur, dan sejenisnya. Kemudian ada media and entertainment, product design and manufacture, dan lainnya. Di sini saya memilih arsitektur, engineering, and construction atau sering disebut AEC. Kemudian kita diminta untuk menyatakan kapan kita masuk dan kapan kita lulus dari kampus itu. Oke, ini saya pilih Agustus tahunnya 2019. Misalnya seperti itu. Kemudian tahun lulusnya saya tulis saja Agustus. Kemungkinan saya lulus tahun 2022. Kemudian kita klik next. Oke, account set. Sekarang akun kita sudah dianggap sebagai akun seorang pelajar atau seorang pengajar. Dan kita klik continue. Berikutnya kita pilih software yang akan kita download. Di sini kita akan coba untuk mendownload software AutoCAD. Kita pilih AutoCAD ini, kemudian kita klik Get Started. Kemudian Autodesk meminta kita untuk mengkoreksi apakah informasi yang sudah kita masukkan tadi sudah benar. Yang pertama, alamat email. Kalau ada kesalahan kita bisa memperbaiki. Kemudian nama, lokasi kita, kemudian jenis pendidikan, nama pendidikan, tanggal lahir. Kemudian kita klik confirm. Pada konfirmasi akun Autodesk Education yang sebelum tahun 2020 ini, tahap seperti ini belum ada. Ini baru pada tahun 2020 ini Autodesk meminta kita untuk menunjukkan dokumen yang menyatakan bahwa kita adalah seorang pelajar atau pengajar di sebuah lembaga pendidikan. Kalau kita baca di sini, kita diminta untuk mengupload dokumen yang menyatakan bahwa kita terdaftar sebagai pelajar atau pengajar pada suatu institusi atau lembaga pendidikan. Dokumen yang diminta adalah semacam student ID atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Atau kalau sebagai pengajar, misalnya guru, dosen, atau trainer tadi, kita diminta untuk menunjukkan misalnya ID card sebagai karyawan. Ini untuk sebagai bukti bahwa kita adalah pelajar atau pengajar. Kita diberi waktu 14 hari untuk mengupload dokumen tadi. Kemudian di sini dinyatakan dokumen yang kita upload itu harus meliputi yang pertama nama lengkap kita. Jadi kalau kita membuat akun Autodesk tadi dengan nama lengkap yang tidak resmi, yang tidak sesuai dengan ID card, tidak sesuai dengan kartu mahasiswa atau kartu pelajar, kemungkinan besar Autodesk akan menolak atau mereject permintaan kita. Tadi saya mendaftarkan akun ini dengan nama Bima Design. Berarti nanti pada dokumen yang saya upload, baik itu kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau kartu pegawai, maka nama Bima Design itu harus muncul pada dokumen yang kita upload. Kemudian kita juga harus mengupload suatu dokumen yang menunjukkan bahwa
kita adalah pelajar atau pengajar pada institusi pendidikan yang kita tulis tadi. Kemudian ada tanggalnya juga. Tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut yang berada pada rentang waktu yang kita tulis tadi. Kalau masih ingat tadi kita mengisikan tanggal kita masuk dan tanggal kita lulus. Nah, berarti dokumennya harus berada pada rentang waktu itu. Tidak bisa jika kita sudah lulus, kita mengupload kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang sudah tidak berlaku tadi. Memang sekarang Autodesk agak ketat ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian di sini disebutkan juga dokumen-dokumen yang disarankan yaitu transkrip, kemudian surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan kita. Kemudian juga bisa student ID. Di student ID atau kartu pelajar ini tidak harus ada fotonya. Kemudian file yang diminta untuk diupload ini dalam bentuk format JPEG, PDF, PNG, dan GIF. Caranya kita tinggal mengklik di sini di kotak ini, lalu kita cari dokumen yang diminta tadi. Oke, di sini ada contoh-contohnya. Misalnya seperti ini. Ini ada school transcript, jadi transkrip nilai. Ada contoh surat seperti ini yang menyatakan ini nama lembaga pendidikannya, kemudian ini daftar pelajar atau mahasiswanya, atau bentuk surat seperti ini. Ini ada kop dan nama lembaga pendidikan, tanggal dikeluarkan surat ini, kemudian pernyataan yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini adalah benar karyawan pada lembaga pendidikan ini. Kemudian contoh lagi school ID atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Oke, kita klik di browse ini dan kita cari dokumen yang akan kita upload. Oke, di sini saya coba mengupload kartu. Kemudian jika kita sudah yakin dengan dokumen yang kita upload tadi, maka kita klik submit. Ingat, kita hanya diberi waktu 14 hari. Oke, setelah kita klik submit tadi, kita perhatikan di sini ada informasi dari Autodesk bahwa untuk proses verifikasi akun Autodesk Educational License ini bisa berlangsung sampai dengan 48 jam atau sekitar 2 hari, 2 kali 24 jam. Kemudian kita perlu cek nanti di inbox email kita apakah kita sudah terverifikasi atau belum. Mungkin selain di inbox, jika tidak muncul email dari Autodesk, kita cek juga folder spam atau folder junk pada email kita. Oke, kita klik close. Kemudian kita tunggu maksimal 48 jam. Baik, setelah kita submit dokumen tadi, kemudian kita cek apakah sudah ada email dari Autodesk di inbox kita. Baik, kita cek. Oke. Ternyata sudah ada di sini Autodesk Education Community. Congrats, you now have educational access to Autodesk product. Oke, kita buka. Ya, kalau nggak ketemu di inbox, kita buka di folder spam atau junk ya. Oke, di sini disebutkan kita sudah mendapatkan hak 1 tahun educational access untuk produk-produk Autodesk. Ya, untuk mendapatkan akses ini kita klik get products di sini. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman Autodesk. Di halaman Autodesk ini kita klik products. Kemudian kita pilih educational access.
Kemudian kita scroll ke bawah di halaman paling bawah, kemudian kita pilih Free Products Trials. Berikutnya kita pilih software yang akan kita download, misalnya Civil 3D ini. Kita klik, kemudian akan muncul tombol download free trial ini. Kita klik. Kemudian di halaman ini kita klik next di bawah itu. Selanjutnya pada pernyataan I will be using this software as, kita klik a student or teacher. Maksudnya kita akan menggunakan software ini sebagai siswa atau sebagai pengajar. Berikutnya kita pilih go to education community. Kita klik. Di sini kita belum bisa download software Civil 3D tadi atau software yang lainnya, karena kita harus sign in dulu pada educational access ini. Kita klik sign in. Oke. Kalau sudah ada pesan ini berarti kita sudah sign in. Berikutnya kita cari lagi software yang akan kita download tadi. Di Civil 3D ini kita pilih get product. Kita klik. Kemudian kita pilih operating system Windows. Di sini pilihannya hanya Windows. Kemudian kita pilih tahun rilis dari software ini. Di sini hanya ada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 versi rilisnya. Kemudian kita pilih bahasa. Selanjutnya kita pilih mau kita install langsung atau kita download softwarenya. Di sini saya coba untuk download. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan file downloadnya. Kita juga bisa memilih versi tahun 2018 atau versi yang lainnya. Kemudian kita bisa download juga. Untuk kita install setelah downloadnya selesai. Setelah selesai download, berikutnya tinggal kita install file hasil downloadannya ini. Oke, kalau sudah berhasil di-download file install tadi, kita hanya mendapatkan file download seperti ini. Autodesk Civil 3D, kemudian tahun rilisnya berapa, bahasa apa, tadi kita pilih bahasa Inggris, kemudian 64 bit Windows setup.exe. Filenya kecil, hanya sekitar 1 MB. Kemudian kita double klik, kemudian akan muncul halaman seperti ini, Autodesk install now. Pada proses ini dibutuhkan jaringan internet untuk mendownload file instalan yang lebih besar. Jadi ini masih dalam proses download lagi ya, belum menginstal. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Proses berikutnya sudah mulai untuk instalasi. Oke, proses instalasi selanjutnya. Oke, kita masuk ke proses berikutnya. Di sini muncul tanda seperti ini, tanda seru ini. Artinya sebelumnya kita sudah pernah menginstal software sejenis, mungkin yang versi lainnya. Nggak masalah, kita lanjutkan saja.
kita klik tombol install ini, tapi sebelumnya kita cek dulu apakah harddisk kita masih tersedia untuk menginstal software ini. Oke, kemudian kita klik install. Oke, kita masih nunggu lagi. Ini ada proses download juga. Oke, proses instalasi Civil 3D sudah selesai. Berikutnya kita klik tombol launch now ini di kanan bawah ini. Kita tunggu sebentar. Oke, software Civil 3D sudah mulai terbuka. Oke, di sini kita diminta untuk memberikan serial number atau lisensi secara online, atau kita diminta untuk sign in menggunakan Autodesk ID kita. Jika kita tidak punya serial number atau lisensi online, maka kita klik sign in with your Autodesk ID ini. Jadi keterangannya seperti ini ya. Jadi Autodesk ID ini kita gunakan jika kita tidak mendapatkan konfirmasi email yang berisi serial number. Tapi jika kita mendapatkan email dari Autodesk yang isinya serial number, kita gunakan opsi serial number ini. Atau opsi ketiga, lisensi secara online. Di sini saya pilih sign in with your Autodesk. Pada halaman sign in ini kita hanya perlu untuk mengetikkan alamat email kita. Oke, kita klik next. Dan kita masukkan password. Oke, software Autodesk Civil 3D ini sudah bisa kita gunakan. Oke, begitu kita sign in dengan Autodesk ID kita, maka software Autodesk Civil 3D ini sudah bisa kita gunakan. Oke, demikian tadi tutorial download dan install software Autodesk versi Education secara resmi dan legal langsung dari website Autodesk-nya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada tutorial kami berikutnya.